Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Nur Hasanah dengan NIM 220603557 dari kelas B2 tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan di Afrika Selatan. Baik, kita masuk ke profil Afrika Selatan. Afrika Selatan ini merupakan negara di bagian selatan benua Afrika yang berbatasan dengan Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozaik, dan Eswatini. Negara ini dikenal memiliki keberagaman budaya dan bahasa dengan 11 bahasa resmi. Negara ini juga memiliki sistem pendidikan yang mengalami transformasi besar sejak berakhirnya masa apartheid pada tahun 1994 untuk menghilangkan segregasi rasial dalam pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem pendidikan di Afrika Selatan. Sistem pendidikan di Afrika Selatan memiliki struktur yang cukup unik dengan fokus pada 3 jenjang utama yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar ya perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar atau General Education and Training dimulai dari tingkat awal, yaitu grade R atau TK hingga grade 9. Pendidikan dasar ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, ada foundation fase meliputi grade R sampai grade 3. Dalam fase ini fokus pada membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian fase kedua ada intermediate fase meliputi grade 4 sampai grade 6. Di sini sudah mulai dikenalkan lebih mendalam kepada mata pelajaran. Kemudian fase selanjutnya yaitu senior fase, meliputi grade 7 sampai grade 9, di mana di dalamnya itu sudah mempersiapkan untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Baik, selanjutnya yang kedua ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini mencakup kelas 10 hingga kelas 12, yang umumnya berlangsung saat siswa berusia sekitar 15 sampai 18 tahun. Dalam pendidikan menengah ini, nanti akan ada ujian akhir nasional senior certificate atau NSC. Yang ketiga ada pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan grade 12, siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas untuk memperoleh gelar akademik atau sertifikasi profesional. Universitas ini menawarkan program diploma, sarjana, hingga doktoral. Selain itu, terdapat juga Technical and Vocational Education and Training atau TVET untuk keterampilan kerja. Selain itu, Afrika Selatan juga memiliki sistem pendidikan informal melalui komunitas belajar dan pelatihan keterampilan kerja untuk mendukung masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan formal. Baik, materi selanjutnya yaitu kurikulum di Afrika Selatan. Kurikulum di Afrika Selatan didasarkan pada kurikulum 2005 yang mengubah pendidikan dari sistem apartheid menjadi sistem yang inklusif dan berfokus pada hasil. Sistem apartheid ini adalah sistem keterpisahan. Jadi memisahkan antara minoritas yang berkulit putih dengan mayoritas yang berkulit hitam. Nah, di kurikulum 2005 ini mata pelajaran inti di tingkat dasarnya itu meliputi bahasa, matematika, dan pendidikan lingkungan. Sementara di jenjang sekolah menengah, siswa sudah dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat mereka masing-masing seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan studi bisnis. Nah, namun sekarang kurikulum 2005 ini sudah digantikan oleh Curriculum and Assessment Policy Statement atau CAPS pada tahun 2012 untuk memberikan panduan yang lebih jelas.
CIPS ini menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah, namun sering menghadapi kendala dalam pengimplementasiannya itu, terutama di sekolah-sekolah yang terletak di kawasan pedesaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Afrika Selatan. Yang pertama, kelebihan. Di sini terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu fokus yang kuat pada pengembangan pendidikan dasar, menengah khususnya dalam meningkatkan literasi dan numerasi. Yang kedua, pemerintah ini berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar. Kemudian juga ada kelebihannya itu kurikulum yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kekurangannya yang pertama yaitu terdapat kesenjangan kualitas dan fasilitas antar sekolah yang ada di perkotaan dan sekolah yang terdapat di pedesaan. Selain itu, rendahnya pelatihan profesional untuk guru di daerah terpencil juga masih menjadi kekurangan pendidikan di Afrika Selatan ini. Selain itu juga kurangnya dukungan teknologi di sebagian besar daerah menjadi salah satu kekurangan. Selain itu, di Afrika Selatan ini tingkat putus sekolah di jenjang menengah masih tinggi, terutama di daerah pedesaan. Hal ini terjadi akibat kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan. Selanjutnya ada anggaran pendidikan. Afrika Selatan mengalokasikan antara 5-6% dari produk domestik bruto atau PDB untuk sektor pendidikan dengan anggaran sekitar 25 miliar dolar atau sekitar 387,5 triliun rupiah. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan seperti infrastruktur, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru. Namun sayangnya meskipun alokasi dana ini cukup besar, kurangnya efisiensi dalam distribusi anggaran sering menjadi masalah di Afrika Selatan. Jadi masih terdapat banyak sekolah di daerah pedesaan yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan juga koneksi internet. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan siklus perubahan kurikulum. Afrika Selatan ini tidak memiliki siklus tetap untuk perubahan kurikulum, namun evaluasi besar biasanya dilakukan setiap beberapa tahun untuk memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan pada masanya. Perubahan terbesar terakhirnya itu yaitu pengenalan kurikulum 2005. Selain itu, perubahan kurikulum terbaru melibatkan pengintegrasian teknologi ke dalam proses pembelajaran untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital. Baik, materi selanjutnya sekaligus materi terakhir, yaitu tentang gaji guru di Afrika Selatan. Gaji guru di Afrika Selatan bervariasi tergantung pada kualifikasi dan pengalaman guru tersebut. Secara rata-rata, gaji guru berkisar antara 200.000 rand hingga 350.000 rand per tahun. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 180 juta rupiah hingga 315 juta rupiah. Pemerintah Afrika Selatan juga menawarkan insentif tambahan untuk guru yang bersedia mengajar di daerah pedesaan. Namun, banyak guru yang merasa beban kerja mereka ini tidak seimbang dengan gaji yang mereka terima, terutama di daerah terpencil yang masih memiliki banyak keterbatasan fasilitas. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.